pagi adik-adik, udah siap dengar renungan ya? Bagus. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti. Amin. Hari ini kakak mau cerita tentang sebuah kisah nyata. Tahun 2006, ada seorang anak namanya Catherine. Umurnya 5 tahun. Tinggalnya di Amerika. Suatu hari, Catherine dan mamanya melihat film dokumenter tentang malaria di Afrika. Dalam film diceritakan bahwa dalam waktu 30 detik, satu orang anak meninggal dunia karena malaria. Catherine lalu mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 29, 30. Kemudian dia melompat dari sofa dan berteriak, "Mama, satu anak Afrika meninggal. Kita harus melakukan sesuatu." Lalu Catherine bertanya, "Mengapa anak-anak itu bisa kena malaria?" Mama menjawab, "Malaria ditularkan oleh nyamuk, dan di Afrika nyamuknya sangat banyak. Lalu, bagaimana mencegahnya?" Saat ini, ada kelambu yang direndam insektisida, bisa melindungi orang dari gigitan nyamuk. Adik-adik tahu nggak kelambu itu apa? Kalau nggak tahu, nanya papa mama ya, atau nanya kakak ya. Lalu, mengapa mereka tidak pakai kelambu? Tanya Catherine. Karena kelambu terlalu mahal bagi mereka. Lalu Catherine bilang lagi, "Kita harus melakukan sesuatu, Ma." Sesudah itu, Catherine tidak jajan di sekolah, tidak beli mainan. Uangnya mau buat beli kelambu adik-adik. Dan mama mengantar Catherine kemudian beli kelambu yang besar, bisa untuk 4 anak. Dan Catherine mengirimkannya ke Afrika. Seminggu kemudian, Catherine menerima ucapan terima kasih dan diberitahu bahwa dia adalah pendonor yang paling muda. Kemudian Catherine mengajak mama pergi ke kios pasar loak untuk menjual buku-bukunya, mainan lama, dan juga pakaian yang tidak dipakai. Dia juga mengajak teman-teman di sekolah minggu mengumpulkan dana, dan bahkan dia memberi kartu ucapan terima kasih pada teman-temannya itu yang dia buat sendiri. Tulisannya seperti ini, "Terima kasih, dengan nama Anda, kami membeli dan mengirimkan kelambu untuk dikirim ke Afrika." Tetangganya ada yang tahu, terharu dan ikut menyumbang. Organisasi di Afrika yang menerima kelambu Catherine menyebutnya Duta Kelambu. Kelambu Catherine dikirim ke desa di Ghana yang bernama Stiga, di mana di sana ada 550 orang. Catherine terus berusaha mencari dana lagi, karena begitu banyak orang yang butuh dibantu. Pendeta di gerejanya memberi waktu 3 menit untuk Catherine bicara pada jemaat di gereja, dan terkumpullah dana $800 Amerika. Wah, adik-adik tahu nggak $800 Amerika itu berapa rupiah? Yo, tanya sama papa mama kalau nggak tahu ya. Dan dia juga pergi ke gereja-gereja lain, dan akhirnya dananya terkumpul jadi $6.316 Amerika. Wah, cukup banyak ya. Setahun kemudian, Catherine menerima surat dari desa Stiga yang isinya, "Terima kasih buat kamu yang sudah mengirim kelambu pada kami. Kami melihat fotomu dan semua orang merasakan bahwa kamu sangat cantik." Oh, adik-adik, Catherine juga mengirim surat pada Bill Gates. Beberapa waktu kemudian, Yayasan Bill Gates menyumbang $3 juta untuk organisasi di Afrika tersebut untuk membeli kelambu. Wah, di usia yang ke-7, Catherine sudah menyelamatkan 1 juta jiwa anak-anak di Afrika. Pada umur 10 tahun, Catherine diundang Presiden Bill Clinton ke Gedung Putih untuk merayakan Hari Peduli Malaria. Usia 17 tahun,
Catherine sudah banyak menyampaikan pidato tentang kepedulian terhadap korban malaria. Dan sampai hari ini, Catherine terus mempromosikan penggalangan dana bagi penyelamatan anak-anak di Afrika dari malaria, termasuk di PBB. Adik-adik, Catherine mungkin ingat ya cerita di sekolah minggu tentang 5 roti dan 2 ikan. Yuk, sekarang kita buka di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, nanti adik-adik bisa membacanya lagi ya. Ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, adik-adik, anak itu hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika itu diberikan pada Tuhan Yesus bisa menggunakannya untuk memberi makan banyak sekali orang. Seperti api yang kecil pada korek api bisa membuat api unggun yang besar, tindakan kecil yang kita lakukan dengan cinta yang besar bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa yang memuliakan Tuhan. Nanti adik-adik tulis ya, tindakan-tindakan kecil apa yang bisa adik-adik lakukan di rumah yang bisa memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar cerita tentang Catherine, dan ajar kami juga Tuhan, supaya kami bisa melakukan seperti apa yang Catherine lakukan, yaitu tindakan-tindakan kecil yang bisa memuliakan Tuhan. Amin. Untuk mengingat cerita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Bunga Api Kecil. Bunga api kecil dapat nyalakan unggun, lalu sekitarnya jadi hangat dan nyaman. Demikian kasih Tuhan sekali ku alami, ku mau teruskan ke setiap insan, ingin ku sampaikan. Ku serahkan dalam dunia, ku mau orang tahu Tuhan datang di hatiku, ingin ku sampaikan. Bunga api kecil dapat nyalakan unggun, lalu sekitarnya jadi hangat dan nyaman. Demikian kasih Tuhan sekali ku alami, ku mau nyanyi selamanya, ingin ku sampaikan. Ku serahkan dalam dunia, ku mau orang tahu Tuhan datang di hatiku, ingin ku sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.